Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriwan Dicaksono dari kelas 12 Kimia Industri A akan mempresentasikan materi tentang rotameter dari pelajaran alat industri kimia. Saya akan menjelaskan pengertian, bagian-bagian, dan prinsip kerja dari rotameter. Baik, yang pertama pengertian rotameter. Rotameter adalah suatu alat ukur yang digunakan dalam pengukuran laju aliran berupa cairan atau gas dalam tabung tertutup. Rotameter atau juga dikenal sebagai variable area flow meter biasanya terbuat dari tabung kaca meruncing yang diposisikan secara vertikal dalam aliran fluida. Dalam sebagian besar aplikasi rotameter, laju aliran dibaca langsung dari skala tertulis pada kaca. Dalam beberapa kasus, perangkat penginderaan otomatis digunakan untuk merasakan tingkat float dan mengirimkan sinyal aliran. Yang kedua, bagian-bagian rotameter. Seperti yang dapat kita lihat, rotameter memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah float. Float merupakan bagian yang berada dalam fluida yang bergerak naik turun sebagai respon terhadap aliran fluida. Umumnya berbentuk lingkaran jika dilihat dari atas. Dilihat dari samping, float berbentuk bulat atau bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, metering tube. Tube merupakan bagian dari bodi yang mengelilingi dan berisi float. Cross section areanya meningkat dari bawah ke atas. Yang ketiga ada scale. Scale merupakan bagian dari meter yang menunjukkan hubungan antara posisi float dengan flow rate. Pada metering tube yang transparan, scale dapat langsung dilihat, sedangkan pada metal tube meter digunakan indikator magnetik yang terhubung ke float. Elektronik dan atau pneumatic device menghasilkan sinyal yang ditransmisikan ke tempat lain. Yang keempat ada packing and seal. Sejumlah komponen diperlukan untuk melekatkan metering tube ke upper dan lower body. O-ring sering digunakan. Packing digunakan untuk meter yang lebih besar. Material packing bergantung pada properti fluida, mencakup tekanan maksimum dan minimum, dan temperatur normal maksimum dan minimum. Yang kelima ada upper body. Upper body mensupport outlet dari metering tube, biasanya mencakup packing atau sealing device. Ia juga mensupport koneksi outlet. Yang keenam ada lower body, sama seperti upper body tetapi berada di inlet metering tube. Yang ketujuh ada process connection. Meter dihubungkan dengan piping system. Koneksi standar mencakup thread dan flange. Yang terakhir ada aksesoris. Aksesoris mencakup switch yang dikontrol oleh posisi float, signal transmitting device, check valve untuk mencegah aliran balik, needle valve untuk mengontrol aliran, dan constant differential relay untuk menstabilkan aliran. Baik, yang terakhir prinsip kerja rotameter. 1. Rotameter terdiri dari bodi dan float yang bergerak bebas. Posisinya bergantung pada flow rate. Posisi float ditentukan oleh keseimbangan gaya yang bekerja padanya. Gaya gravitasi menarik float ke bawah, gaya apung, dan kecepatan yang berkaitan dengan gaya dinamika mengangkat fluida ke atas. Pergerakan float ke atas meningkatkan flow area sampai gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Yang kedua, float didorong oleh kekuatan aliran dan ditarik ke bawah oleh gravitasi. Yang ketiga, tinggi laju aliran volumetrik melalui peningkatan aliran kecepatan daerah tertentu dan kekuatan tarik sehingga float akan didorong ke atas. Karena dalam rotameter berbentuk kerucut atau melebar, daerah sekitar pelampung melalui media yang mengalir bertambah. Kecepatan aliran dan penurunan kekuatan tarik sampai ada keseimbangan mekanik dengan berat pelampung itu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.